Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat ya? Pada pertemuan kali ini saya akan mengantar ke teman-teman untuk mengenal statistika multivariat. Ya. Jadi, apa itu statistika multivariat? Ya. Teman-teman pastinya sudah tahu ya. Pasti sudah mendengar ya mengenai multivariat. Gitu ya, dari katanya itu istilahnya kan namanya multivariat gitu ya, berarti multi, banyak gitu ya. Oke, apanya yang banyak? Nah, jadi ini ada dua definisi yang saya ambil dari buku rujukan ya, biasanya kalau mengajar atau kita belajar statistika multivariat itu dua rujukannya ini, yaitu bukunya Johnson and Wilson sama Rensel ya. Nah, Johnson and Wilson itu menyatakan bahwa analisis multivariat adalah analisis data dengan ukuran bermacam-macam pada variabel banyak. Karena ini keywordnya yang perlu kita garis bawahi adalah variabel banyak ya. Kemudian, kalau Rensel itu menyatakan bahwa multivariate analysis consists of a collection of methods that can be used when several measurements are made on each individual or object in one or more samples. Jadi di sini kata Rensel itu merupakan sekumpulan ya metode yang dapat digunakan ketika ukurannya bermacam-macam begitu ya, beberapa ukuran gitu ya, tentunya terdiri dari tiap individual atau objek ya, di mana dia terdapat dalam satu atau lebih dari sampel gitu ya, lebih dari satu sampel gitu. Nah, di sini di Rensel, kalau teman-teman baca bukunya Rensel itu juga di sini several measurement itu ya artinya beberapa ukuran atau beberapa variabel begitu ya, sebenarnya sama seperti apa yang dinyatakan oleh Rensel begitu ya. Nah, maka kemudian saya bisa menyimpulkan analisis statistika multivariat adalah analisis statistika yang dikenakan atau diterapkan pada data yang terdiri dari banyak variabel begitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu mengetahui ya konsep dari multivariat dan univariat begitu ya. Nah, kita tidak selalu bisa menyatakan bahwa multivariat itu kumpulan dari univariat ya, atau univariat itu merupakan uraian atau parsial pisahan dari multivariat, tidak selalu seperti itu ya. Karena statistika multivariat itu tidak selalu mengurai atau mendekomposisi menjadi efek statistika univariat. Begitu pula sebaliknya ya, univariat kalau misalnya kita kumpulkan jadi satu itu tidak selalu menjadi multivariat gitu ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita menguji regresi linear berganda ya, menggunakan analisis regresi linear berganda, itu kan di sana kita melakukan dua uji hipotesis pada parameter ya, yaitu menguji parameter secara serentak atau simultan dan secara parsial begitu. Nah, untuk secara serentak atau simultan berarti kita menguji parameter bersama-sama ya, semua parameter yang ada dalam model itu kita uji secara serentak begitu. Bisa saja yang secara serentak itu hasilnya ternyata signifikan begitu ya, tetapi akan berbeda dengan ketika parameter tersebut diuji secara parsial atau individu. Bisa saja mungkin beta 2-nya itu tidak signifikan begitu, padahal tadi ketika diuji secara bersama-sama bersama dengan beta 1, beta 3, beta 4, beta 5 itu signifikan. Nah, bisa saja hasilnya berbeda seperti itu, dan itu sering terjadi seperti itu ya. Maka dari itu kita tidak bisa menyatakan ya bahwa kumpulan dari univariat itu adalah multivariat, kemudian multivariat itu kalau kita urai itu menjadi univariat ya, tidak selalu seperti itu begitu ya. Oke. Kemudian untuk jenis data yang kita gunakan ketika menggunakan multivariat itu ada dua ya, yaitu non-metrik sama matriks ya. Non-metrik itu merupakan data yang bersifat kategorik. Teman-teman tahu ya, kalau kategorik itu berarti skala pengukurannya bisa ordinal sama nominal gitu ya. Nah, akan berbeda dengan metrik. Kalau metrik itu dia skala pengukurannya interval atau rasio ya, maka berarti datanya tidak berbentuk kategori begitu ya. Coba dicek lagi ya mengenai macam-macam skala pengukuran ya. Oke ya. Selanjutnya, kalau tadi kita
mempelajari mengenai data ya yang digunakan dalam multivariat. Kemudian sekarang metode apa saja di dalam statistika multivariat, begitu ya. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua, yaitu metode dependensi dan interdependensi. Kalau metode dependensi sesuai dengan namanya, maka digunakan untuk mengetahui atau memprediksi hubungan atau pengaruh antar variabel banyak, begitu ya. Nah, kemudian kalau interdependensi berarti tidak digunakan untuk menguji atau memprediksi hubungan atau pengaruh dari variabel banyak, begitu ya. Jadi dia digunakan untuk tujuan tertentu selain untuk melihat pengaruh dari variabel banyak, begitu ya. Otomatis dari variabel banyaknya pasti tidak saling berhubungan ya, atau independen, begitu. Oke, lanjut. Kemudian metode apa saja yang termasuk dependensi dan interdependensi? Yang termasuk dependensi ada MANOVA, regresi multivariat ya atau berganda, kemudian ada analisis diskriminal sama analisis korelasi kanonik. Sedangkan yang interdependensi itu ada analisis faktor, analisis komponen utama, analisis cluster, multidimension scaling, dan analisis korespondensi, begitu. Nah, oke. Bila kita membaca bukunya Johnson and Wilson ya mereka menyatakan bahwa terdapat beberapa objektivitas atau aspek yang dipelajari dalam statistika multivariat. Jadi ini ada 5 aspek atau 5 objektivitas, 5 tujuan gitu ya, ketika kita menggunakan statistika multivariat. Yang pertama yaitu reduksi data, kemudian yang kedua penyortiran dan pengelompokan, yang ketiga pemeriksaan ketergantungan antar variabel, yang keempat prediksi hubungan antar variabel, dan yang kelima perumusan dan pengujian hipotesis ya. Oke, kita masuk yang pertama ya. Apa saja yang termasuk aspek atau objektivitas untuk mereduksi data ya, yaitu ada metode analisis diskriminan, kemudian analisis korespondensi, multidimension scaling, analisis komponen utama, dan analisis faktor ya. Jadi itu digunakan untuk mereduksi data, dangannya direduksi menjadi lebih sedikit gitu ya, atau variabelnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yang digunakan untuk mengelompokkan variabel-variabel ya, yaitu ada metode analisis cluster, analisis komponen utama, dan analisis faktor, begitu ya. Jadi misalkan tadinya ada 10 variabel, kemudian digunakan statistika multivariat ya untuk mereduksi, untuk mengelompokkan gitu ya, terhadap variabel-variabel tersebut, yang mana dikelompokkannya itu berdasarkan karakteristik yang mirip gitu ya. Misalkan biasanya menggunakan jarak antar variabelnya, begitu ya. Gitu. Dari 10 variabel bisa kita kelompokkan menjadi 3 variabel, karena seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk objektivitas untuk mengetahui ketergantungan atau pengaruh antar variabel, kita bisa gunakan MANOVA, analisis regresi multivariat ya, analisis dan korespondensi, analisis biplot, dan analisis komponen utama ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar variabel gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antar variabel, maka kita bisa gunakan analisis korelasi kanonik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis, maka metode yang statistika yang multivariat yang dapat kita gunakan ada banyak ya teman-teman ya, karena hampir di setiap metode statistika multivariat itu pasti ada uji hipotesisnya gitu ya. Di regresi ada, di MANOVA ada, di ANFAK ada, di faktor ya, hampir semuanya itu ada pengujian hipotesis begitu ya. Maka ada banyak bisa kita pelajari lebih lanjut ya kalau untuk yang ini pas, karena hampir di setiap metode statistika multivariat ataupun univariat ya sebenarnya ya teman-teman ya, pokoknya di metode statistika itu selalu ada uji hipotesisnya gitu ya, ketika kita sudah sampai pada bidang statistika inferensial. Oke, saya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.